Selamat pagi, dosen bersangkutan dan teman-teman. Kita kelompok 2, Green Supply Chain Management, akan membahas tentang proses recycle kertas di pabrik PT Ciwi Kimia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Felix, saya sendiri, Precious, Felicita, Laurentius Aldi, dan Felicia Jean. Next. Seperti yang kita ketahui, demand penggunaan kertas di Indonesia sangatlah banyak, hingga 7,92 ton pulp per tahun. Oleh karena itu, diperlukannya suatu proses recycle agar dapat menjadikan bisnis ini suatu hal yang sustainable buat kedepannya. Profil perusahaan Ciwi Kimia Tbk. Pabrik Ciwi Kimia didirikan oleh Mr. Eka Cipta Wijayadi di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1972, mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Usaha Ciwi Kimia bergerak di dalam bidang industri kertas, produk kertas, pengemas, dan lain-lain. Dalam rangka mendukung produk yang ramah lingkungan, Ciwi Kimia membangun pabrik penghilang tinta yang memiliki kapasitas 1.800 MT per tahun. Fasilitas ini dibangun untuk mengolah limbah kertas menjadi bubur daur ulang kertas yang kemudian dapat diolah menjadi kertas daur ulang. Pada tahun 1989, perusahaan ini juga menjalankan teknologi maju untuk mengolah limbah dan air yang mengintegrasikan proses fisik, kimia, dan biologi. Next. Jadi PT Ciwi Kimia ini memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang kertas dengan memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, masyarakat, para karyawan, serta memegang saham secara bertanggung jawab, dan memiliki misi meningkatkan pangsa pasar seluruh dunia, menggunakan teknologi mutakhir, meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan. Next. Berikut adalah tahapan proses recycle kertas dimulai dari proses de-inking. PT Ciwi Kimia memiliki fasilitas de-inking plant yang memiliki kapasitas produksi sebesar 200 ton per hari. Bahan baku yang digunakan pada proses de-inking ini adalah wastewater paper yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga terdapat proses bleaching, di mana PT Ciwi Kimia menggunakan peroksida H2O2 dan reduktif chemical yaitu formaldehyde sulfinic acid. Dengan menggunakan bahan ini, PT Ciwi Kimia dapat membantu mengurangi pencemaran limbah karena senyawa sisa reaksi sangat mudah terdegradasi secara alami. Berikut adalah gambar Berikut adalah gambar daur ulang kertas dimulai dari kertas yang telah digunakan dan melalui proses sehingga menjadi proses kertas yang dapat digunakan kembali. Next. Terdapat 8 tahapan pada proses de-inking. Tahap pertama yaitu proses pulping, di mana kertas bekas disortir dan dimasukkan ke dalam fiber flow, lalu dihancurkan dan menjadi buburan kertas bekas. Proses yang kedua yaitu proses cleaning dan screening. Pada proses cleaning, kotoran yang ikut bersama bubur kertas akan dibuang berdasarkan perbedaan berat jenis. Sedangkan pada proses screening, terjadi pemisahan kotoran berdasarkan ukuran dan bentuk. Tahapan yang ketiga yaitu proses dispersing. Pada proses ini, tinta atau kotoran yang masih lengket dengan fiber akan dilepaskan dari fiber. Tahapan yang keempat yaitu proses soaking. Pada proses ini, bubur kertas diberi soda NaOH dan H2O2 untuk proses pemutihan. Next. Tahapan yang kelima yaitu proses flotation. Pada proses ini, tinta akan diambil melalui busa yang dibentuk surfaktan. Busa tersebut akan mengikat partikel tinta, kemudian dihisap dengan menggunakan blower untuk dibuang dari sistem. Proses yang keenam yaitu proses cleaner. Pada proses ini dilakukan proses penyaringan kotoran terakhir dari proses pengolahan waste paper di de-inking. Kemudian juga ada proses bleaching, di mana proses ini berfungsi untuk memutihkan buburan kertas yang sudah bersih dari kotoran. Dalam proses ini digunakan reduktif chemical yaitu formaldehyde sulfinic acid. Proses yang terakhir dalam de-inking yaitu proses washing, di mana buburan kertas dicuci dengan menggunakan air dari paper machine untuk menghilangkan sisa tinta yang masih menempel serta untuk menghilangkan bahan kimia yang digunakan. Next.
Selain itu, tahapan proses recycle kertas yang selanjutnya yaitu brok. Brok sendiri merupakan waste paper dari mesin paper yang kemudian diolah. Pada umumnya, limbah kertas ini dapat digunakan langsung sebagai bahan baku untuk proses pembuatan kertas. Brok sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada brok basah dan brok kering. Brok basah atau wet brok memiliki kandungan air yang tinggi, biasanya didapat dari proses trim press art, sedangkan untuk brok kering atau dry brok memiliki kandungan air yang sedikit dan berasal dari proses size press, kalender, propril, dan finishing. Bisa next. Terbentuknya wet brok yaitu mulai dari lembaran yang telah terbentuk pada tempat forming dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press art. Nah, proses ini disebut proses wet end. Dari proses ini akan membuat kadar air dalam kertas berkurang menjadi sedikit saja, yaitu 35% sampai 40%. Prinsip kerjanya yaitu dengan melewatkan selembaran kertas pada dua roll yang berputar, sehingga nantinya akan saling tertekan dan air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran tersebut, sehingga menandai selesainya proses wet end tadi. Nah, ini untuk proses dry end ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu drying, di mana kertas yang kadar airnya sudah sedikit tadi dikeringkan dengan dryer sehingga kadar airnya akan turun lagi menjadi di bawah 10%. Lalu ada kalender. Kalender ini menghasilkan kertas dengan smoothness dan ketebalan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga ada pop reel, di mana merupakan proses penggulungan kertas untuk dipotong. Selanjutnya ada rewinder. Jadi di rewinder ini proses penggulungan kertas, penggulungan ulang dari gulungan besar yang telah dibuat menjadi gulungan yang lebih kecil. Lalu yang terakhir ada proses finishing, di mana pada proses ini gulungan dari proses rewinder atau sebelumnya akan dipotong dan diubah menjadi beberapa ukuran sesuai keinginan untuk yang ingin diproduksi. Yang berikutnya adalah evaluasi. Berdasarkan proses daur ulang kertas oleh PT Jiwi Kimia yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa proses daur ulang yang dilakukan sudah cukup baik, dikarenakan sudah menggunakan metode-metode yang tergolong modern, sehingga bisa lebih efisien dalam prosesnya. Berikut merupakan gambar kertas sesudah recycle dan sebelum recycle. Saran perbaikan. PT Jiwi Kimia bisa membuka suatu program pengumpulan kertas bekas yang nantinya bisa didaur ulang khususnya di daerah perkotaan. Yang kedua, PT Jiwi Kimia juga bisa membagi ilmu mereka dengan cara seperti melakukan sosialisasi mengenai teknik daur ulang kertas sederhana yang bisa dilakukan masyarakat di rumah masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proses recycle kertas PT Jiwi Kimia.